Ada masa di mana kami merasa hadir, tapi tidak betul-betul ada. Hari-hari berlalu dalam pola yang sama. Bangun pagi, mengejar tenggat, pulang malam, lalu akhir pekan terlewat begitu saja. Lalu kami tersadar, ada dua jiwa kecil kami yang sedang tumbuh di antara sisa waktu yang tak pernah cukup. Dan suatu malam kami bertanya, apakah ini yang disebut dengan hidup? Atau hanya sekedar rutinitas yang kita beri nama tanggung jawab? Maka kami memutuskan untuk berhenti, bukan dari pekerjaan, tapi dari cara lama memaknai waktu. Sebelum kaki menapak tanah yang asing, kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu mempersiapkan. Oke, kita udah siap semua untuk 2 hari, ternyata banyak banget. Dan kita udah packing, masukin di mobil. Kita mau kemana teman-teman? Mau kemana? Camping. Kemana? Camping. Oke, kita akan camping dulu, nanti akan ada 2 tempat yang rencananya akan kita coba lihat. Nanti kita pilih mana yang terbaik. Oke, ikutin terus ya. Keluar tol Ciawi, udara mulai berbeda, lebih segar, lebih diam. Deretan pohon mulai menggantikan beton. Di dalam mobil, senyap berubah jadi semangat. Ini bukan sekedar perjalanan, ini kenangan yang sedang dibentuk. Setelah makan, kami kembali melaju. Tujuan kami adalah Pinus Eco Park Puncak Bogor. Jalan mulai menanjak, udara semakin sejuk, dan mata dimanjakan oleh hijau dari segala arah. Sesampainya di sana, kami sempat menunggu sebentar. Sambil menunggu, saya ngobrol santai dengan satpam. Orangnya ramah, penuh cerita. Ia tunjukkan beberapa spot camp yang nyaman, datar, dan dekat dengan sumber air. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di Pinus Eco Park, tempatnya di Puncak Bogor. Namun kali ini masih penuh ya. Di atas masih penuh dan kita harus menunggu sampai kurang lebih jam 10 atau jam 11 baru kita cus naik. Oke, stay tune terus. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya kami mendapatkan giliran pertama untuk naik ke area camp.
Jaraknya sih tidak terlalu jauh, hanya sekitar 500 meteran. Tapi jalannya ada yang sedikit berbatu dan sedikit menanjak. Meski begitu, masih aman untuk dilewati, asal pelan dan hati-hati. Kami pilih spot camp yang cukup lapang, tak jauh dari sumber mata air. Tanpa buang waktu, kami langsung mendirikan tenda, karena langit mulai berubah, angin datang pelan-pelan. Alam memang selalu begitu, punya cara memberi tanda. Oke teman-teman, kita kali ini sudah sampai di tempat camping ya di Araya. Nah kita akhirnya pilih di Pinus Eco Park yang ada di puncak. Nah meskipun tempatnya cukup ramai dan tadi sedikit ada drama, kita antri nunggu selama 2 jam ataupun 1,5 jam ya kurang lebih segitu untuk bisa masuk ke area camp karena memang cukup ramai. Karena ini libur panjang ya selama 4 hari ini di bulan Mei. Tapi akhirnya kita bisa masuk dan akan kita nikmatin selama 2 hari 1 malam nanti. Dan kita sudah set up tenda tadi, mungkin tadi juga sudah kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Dan sekarang ini kita sedang masak tentunya dan akan makan-makan, dan habis makan-makan kita kemana deh? Renang makan. Renang dulu, makan. Renangnya di sungai? enggak di kolam. Oh, ada kolam renangnya? Iya. Oke. Pinus Eco Park ini juga sangat friendly terhadap anak ya teman-teman. Sudah ada kamar mandi, listrik, musola, dan juga ada tempat bermain anak, ada kolam renang dan aja sungai tentunya. Nah ini cukup menarik bagi kita semuanya. Oke, stay tune terus dan kita akan nikmatin. Habis ini kita akan makan-makan bareng tentunya. Oke, makan ya adik ya. Habis itu baru renang. Oke, dadah dulu. Oke ya, renang dulu. Oke, dadah teman-teman. Oke. Dan setelah semua berdiri rapi, rasa lapar datang tanpa kompromi. Api menyala, wajan dipanaskan, dan aroma masakan mulai menari di udara. Sederhana, tapi terasa istimewa karena dimasak dan dinikmati bersama. Setelah perut kenyang dan tenaga kembali, kami ajak anak-anak berjalan sebentar menuju sungai kecil tak jauh dari tenda. Airnya jernih, mengalir pelan di antara bebatuan. Halo dulu, halo. Perkenalan dulu dong, namanya siapa? Emil. Itu. Namanya siapa? Emil. Kalau ini? Kaisa. Kaisa dan Emi. Lagi apa kita sekarang teman-teman? Lagi kemah. Di mana? Puncak. Di puncak. Oke, kita main air, seru nggak? Seru. Ini ada teman baru nih. Siapa namanya? Siapa? Dilon. Ini Dilon dari Medan teman-teman. Oke, kita main air sambil sore-sore. Kira pukul 4 sore 16.00. Di dekat kemah ada spot yang sangat menarik. Namanya Ini siapa? ada sungai yang cukup jernih dan dingin dan masih natural banget. Nah, ini keren banget buat anak-anak bermain air. Yuk, kita main lagi yuk. Lihat bola banget. Mereka senang sekali. Main air, lempar batu kecil, tertawa tanpa beban. Di sela canda itu, aku sempat bercerita tentang air yang selalu mengalir, tentang pentingnya menjaga alam. Karena disinilah mereka belajar, bukan hanya dari buku, tapi langsung dari kehidupan. Dari tanah yang dipijak, dari air yang disentuh, dari alam yang jadi guru paling sabar, dan hari itu jadi pelajaran yang menyenangkan.
Oh iya, sebelum anak-anak tertidur, mereka sempat belajar sebentar bersamaku. Tapi kali ini bukan sekedar membaca atau menulis. Entah kenapa malam itu terasa lebih dekat dengan mereka. Kami mengobrol sedikit deep talk, kalau boleh dibilang. Mereka bercerita tentang teman, tentang sekolah, tentang hal-hal kecil yang biasanya tak sempat dibahas di dalam rumah. Aku hanya mendengarkan dan sesekali menjawab pelan. Malam di bawah tenda ditemani suara alam, jadi ruang yang jujur untuk saling memahami. Dan saat akhirnya mereka tertidur, aku merasa mungkin inilah tujuan sebenarnya dari perjalanan ini. Bukan hanya menjauh dari rutinitas, tapi mendekat dengan cara yang sederhana. Oh ya, soal nama, Senandika Rasa. Kata ini diambil dari bahasa Jawa. Yang pertama adalah Senandika, yang maknanya adalah monolog diri ataupun ungkapan pribadi kepada seseorang yang tidak diungkapkan melalui kata-kata tetapi dipendam di dalam batin. Nah, maknanya adalah Senandika ini saya tidak perlu mengungkapkan rasa sayang saya kepada mereka, tetapi terbuktikan ataupun nyata dalam bentuk pengalaman, kebersamaan, dan menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Setelah sarapan, kami berjalan pagi menyusuri kebun teh. Udara segar, daun-daun basah oleh embun, dan langkah kecil anak-anak yang penuh rasa ingin tahu. Sambil berjalan, kami bermain, dan sesekali belajar tentang daun teh, tentang tanah, tentang proses alam yang jarang mereka lihat dari dekat. Setelah puas menjelajah, kami ajak mereka menuju kolam renang. Ya, ini adalah momen dari kemarin paling mereka tunggu. Air yang dingin tak menghalangi tawa mereka. Cipratan, teriakan kecil, dan keceriaan yang tulus. Hari itu, alam bukan hanya tempat bermain, tapi juga tempat tumbuh bagi mereka, dan diam-diam juga bagi kami. Nah, maknanya adalah mereka tidak perlu mengetahui secara langsung monolog hati saya kepada mereka, namun melewat perjalanan ini, mereka bisa merasakan kebersamaan, bisa merasakan hadirnya orang tua mereka kepada mereka semua, dan mereka bisa merasakan kebersamaan ini wujud cinta kami terhadap mereka. Sedangkan rasa merupakan perasaan ataupun luapan emosi, kebahagiaan, kesenangan ataupun kesedihan terhadap sesuatu hal. Jadi Senandika Rasa merupakan monolog keluarga kecil kami yang diungkapkan dalam bentuk perjalanan-perjalanan yang menyenangkan sehingga kebersamaan ini bisa memberikan makna yang mendalam di antara kita semua. Akhirnya tiba juga waktunya untuk pulang. Kami mulai membereskan tenda, memastikan tak ada yang tertinggal, termasuk sampah dan jejak. Anak-anak masih sempat bercanda sambil bantu beres-beres. Lelah, tentu, tapi semuanya terasa sepadan. Kami pulang dengan hati senang, membawa banyak cerita dan harapan. Semoga bisa kembali ke sini lagi suatu hari nanti. Senandika Rasa merupakan perjalanan pendek keluarga kecil kami yang akan kami lewati dengan camper van. Ya, meskipun camper van kami saat ini menggunakan mobil seadanya, tapi next mungkin akan terus kita kembangkan dan
tentunya selain camper van kita akan camping, baik itu nanti di pegunungan ataupun pantai, dan itu akan kita lewati kebersamaan ini bersama-sama.